Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati Bahmid, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang definisi perkembangan manusia adalah makhluk yang berdimensi biopsikososio-spiritual. Santrok menjelaskan pengertian perkembangan yaitu pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun itu mencakup pembusukan, seperti dalam kematian dan sekarat. Pola gerakan itu kompleks karena merupakan produk dari beberapa proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan menghasilkan bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti melalui suatu bentuk atau tahap ke bentuk tahap berikutnya yang semakin hari akan maju, mulai dari masa pembuahan dan berakhir kematian. Periode rentang kehidupan manusia meliputi 8 tahapan perkembangan, yakni periode prenatal, bayi dan toddler, kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa menengah, dan dewasa akhir. Masuk ke poin yang pertama yaitu periode prenatal. Periode prenatal merupakan periode dalam tahapan perkembangan manusia. Periode ini dimulai dari konsepsi hingga lahir yang berlangsung kurang lebih 9-20 hari di dalam kandungan. 2. Periode bayi dan toddler. Periode bayi dan toddler dimulai sejak manusia dilahirkan hingga usia 18-24 bulan. Periode bayi merupakan masa di mana seorang anak sangat tergantung secara ekstrem pada orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Periode anak-anak awal. Periode anak-anak awal berlangsung pada 2 hingga 6 tahun. Periode anak-anak awal sering juga disebut periode prasekolah. Pada periode ini, anak-anak sudah lebih mampu mengontrol dirinya dan mengurus dirinya sendiri. Yang keempat, periode usia sekolah. Periode usia sekolah berlangsung sekitar usia 6-11 tahun. Pada periode ini, anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas, serta mulai menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri, yaitu yang pertama, bakat atau pembawaan, yang kedua, sifat-sifat keturunan, yang ketiga, dorongan dan insting. Selanjutnya, masuk pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama, makanan, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, dalam lingkungan keluarga. Ada beberapa aspek-aspek perkembangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik yaitu terdapat suatu pertumbuhan pada tubuh, keterampilan motrik dan kesehatan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perubahan yang terjadi dari kemampuan mental seseorang seperti belajar, berpikir, mencerna atau memahami, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu perubahan stabilitas ketika emosional, kepribadiannya yang kurang stabil, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan
Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Dalam teori hierarki, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, 2, kebutuhan rasa aman, ketiga, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, 4, kebutuhan penghargaan, 5, kebutuhan aktualisasi diri. Manusia sebagai sistem. Ada beberapa sistem, yaitu adaptif, personal, internasional, dan sosial. Yang pertama, sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Yang kedua, sistem personal manusia. Manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Sistem personal juga disebut sebagai sistem individu. Yang ketiga, sistem interpersonal. Manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Menurut King, sistem interpersonal disebut juga masyarakat. Dan yang kelima, sistem sosial manusia. Sistem sosial manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. King berpendapat bahwa sistem sosial disebut juga masyarakat. Manusia sebagai makhluk biologis. Manusia memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, mempunyai kebutuhan yang berguna untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, tidak terlepas dari hukum alam, diakhirkan berkembang mati. Manusia sebagai makhluk psikologis. Yang pertama, manusia memiliki struktur kepribadian. Yang kedua, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan. Yang ketiga, mempunyai daya fisik serta kecerdasan. Yang keempat, mempunyai kebutuhan psikologi agar pribadi dapat berkembang. Lanjut, manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup. Kedua, kebudayaan mempengaruhi komponen sosial manusia. Yang ketiga, dipengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Keempat, dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk spiritual. Yang pertama, manusia memiliki keyakinan dan mengakui adanya Tuhan. Kedua, manusia memiliki pandangan hidup, dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual adalah sebagai satu kesatuan utuh dan unik. Manusia sebagai biologis yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang membentuk sebuah sistem tubuh. Manusia memiliki mekanisme dalam kebutuhan psikologi sehingga dapat memberikan respon yang positif. Selanjutnya,
Manusia adalah makhluk berdimensi, biopsikososio-spiritual. Yang pertama, dimensi biologis. Yang kedua, dimensi psikologis. Yang ketiga, dimensi sosial. Dan yang keempat, dimensi spiritual. Para ahli umumnya berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk biopsikososial semata, melainkan juga biopsikososial spiritual. Pandangan bahwa dimensi spiritual merupakan aspek penting dan pembentukan manusia modern telah menjadi fenomena global. Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1948 dalam sidang umumnya telah bersepakat bahwa dimensi spiritual setara pentingnya dengan dimensi-dimensi fisik dan psikososial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.